satu diskusi kita malam ini sangat menarik dari Roy Panci. Kalau bicara Roy Panci, ini kita dengerin aja udah geli. Apalagi ada Profesor Dr. Egi Sujana. Melihat ini udah dengan gayanya yang sok agamis, sok alim, tapi alimpet, alimpet katanya orang Jawa. Jadi saya nggak habis pikir dengan orang-orang makhluk jenis apa orang ini. Saya nggak paham gitu. Ini makhluk planet lain atau makhluk bumi begitulah. Saya nggak tahu, nggak ngerti. Karena kalau dibilang makhluk bumi, nampaknya jauh ya, jauh nggak membumi. Terus tiba-tiba orang ini menyeruak melakukan pengkajian ilmiah. Waduh, luar biasa. Pengkajian ilmiah. Ini bahasanya ilmiah. Tapi setelah kita lihat ternyata murahan. Mana ada ilmiah. Saya yakin semua Anda pasti tidak setuju dengan istilah yang dimainkan, diksi-diksi yang digunakan oleh mereka, narasi-narasi yang digunakan oleh mereka, bahwa ini kajian ilmiah. Yang namanya ilmiah itu harus ada syarat-syaratnya. Ilmiah dari kata ilmu. Jadi harus memiliki dasar-dasar keilmuan yang betul, benar-benar keilmuan, bukan kamuflase, bukan bentuk-bentuk penyesatan. Jadi ilmu. Nah, kalau bicara ilmu ya teman-teman ya Mas. Kalau bicara ilmu, apa sih ilmu? Apa itu tahu? Nah ini kajian ilmiah yang dilakukan Roy Suryo dan teman-temannya, gerombolannya karena memang dia gerombolan babi, gerombolan hewan apa nggak tahu, karena saya nggak tahu memang Roy Suryo ini makhluk macam apa sama Egi Sujana ini. Nah ini kan, jadi hasil kajian ilmiah yang katanya ilmiah berarti harus didasari oleh pengetahuan. Dia harus mengetahui dulu ijazah Pak Jokowi yang asli. Dia melihat aja belum, menyentuh belum, apalagi melihat. Menyentuh belum, apalagi melihat. Lalu dia meneliti. Ternyata objek yang dia teliti mencuri datanya Dian. Nah, sumbernya saja dia hasil dari kejahatan. Ini kejahatan ya, mencuri data seseorang. Ini sudah salah. Nah, caranya, metodenya salah. Lalu yang dia curi datanya Dian Sandi. Nah setelah itu seharusnya kalau dia cerdas, Roy Suryo, Egi, ya, hasil nyurinya itu diverifikasi ke pemiliknya, ke Bapak Jokowi. Itu yang benar begitu. Bapak ini benar ijazah Bapak, ini fotokopiannya. Itu namanya duplikat ya, bukan asli. Kalau asli itu yang fisik itu, yang faktual itu yang dipegang oleh Pak Jokowi, yang disimpan di rumahnya. Itu fisik. Seharusnya itu yang diteliti, objek yang benar. Bukan yang hasil nyuri dari Dian Sandi. Ini parah. Jadi sengaja, dan ini sebenarnya Roy Suryo, si makhluk aneh ini ya, entah makhluk mana ini. Dia tahu sebenarnya bahwa caranya ini salah, tahu. Cuma dia ingin menyesatkan publik, ingin mengacaukan pikiran publik, bahwa dia sudah melakukan kajian. Jadi ingin memanipulasi pikiran publik, lalu mengelabui pikiran publik, itu yang jelas. Nah, selamat malam Dr. Gideon, idolaku.
Iya, malam Bang Adam, Bang Eko Ya, dan Mbak siapa nih? Mbak Juli ya? Renata. Oh, Mbak Renata. Renata. Iya. Renata. Iya, Jadi, mantap. Profesor, saya ingin belajar ini. Yang kajian ilmiah itu seperti apa ya? Apakah yang konyol-konyol kayak ini? Cuma tujuannya framing gitu. Iya. Tujuannya kan Iya, cuma framing ijazah Pak Jokowi, Prof. betul. Betul. Nah, kajian Ya, ilmiahnya intinya seperti apa sih yang benar? Metode apa? Metodenya kan banyak itu. itu banyak sekali. Iya, Kalau kita metode ilmiah. mempelajari, Terus ini saat lagi, kita Dok. mempelajari, Prof, ya, ini kan katanya kajian forensik digital. Padahal objeknya yang diteliti itu bukan digital, tapi yang sifatnya faktual, fisik. Itu aneh juga ya. Gimana nih menurut itu. hukum alam atau hukum mana Iya, nih? itulah ilmuwan yang melakukan rekayasa digitalisasi forensik ya begitu, merekayasa penelitian, merekayasa juga suatu katakanlah upaya yang memang diciptakan ya untuk membuat kegaduhan. Ya, sifatnya memang tujuan dari awalnya mereka udah nggak murni, hanya memutarbalikkan, memanipulasi, merekayasa, Intercept, Dok. memalsukan. Iya, intercept, Dok. Yang namanya uji forensik digital tuh objeknya kan data digital ya, seharusnya. Ya, dan juga objeknya juga adalah ya sertifikat aslinya, ijazah aslinya, Iya. bukan yang Tapi jasa asli itu kan uji forensik mungkin iya, Dok. Tapi kalau forensik digital, nah itu data khusus, data digital gitu. Kalau forensik ya uji kajian forensik ya memang fisik kan, harus fisiknya kan, Dok. Kalau forensik digital ya objeknya harus data digital gitu kan. Bukan data yang difoto. Terus ini lagi. Lanjut, Prof. Saya ingin perbedaan ini, Prof. iya, Dalam. karena memang figur mereka itu sebagai figur orang yang memang perusuh ya. Iya. Dari awal mereka udah membentuk, mempola, mendesain, juga melukiskan, katakan peristiwa yang memang peristiwa pesanan, peristiwa yang memang diciptakan untuk oleh oknum tertentu untuk menyerang lah, terutama ya untuk kepentingan, terutama kepentingan pribadi, kelompok atau kepentingan politik. Nah, itu juga ya, di mana kepentingan politik ini justru yang paling besar sasarannya, agar jatuhlah nama Pak Jokowi, jatuhlah nama Pak Gibran, jatuhlah juga pemerintahan Prabowo. Nah, ini kan jahat sekali nih manusia ini keji. Betul, betul. Ya. Jadi nggak bisa lagi dibiarkan nih, orang-orang beginian harus dikasihkan jalan ditimpal, dan ruang geraknya nggak bisa dikasih bebas, harus disanksi, betul-betul sanksi, cabut hak politiknya, dicabut juga kalau perlu cabut hak warga kenegaraannya tuh kalau bisa tuh. Setuju, Harus setuju. deportasi tuh ke alam mana lah gitu kan ya. Karena orang-orang mereka yang begini nggak selalu bereaksi yang negatif, bereaksi yang memang manusia kardus lah, nggak pakai akal sehat, ngaku orang waras, orang sehat lah, orang yang intelektual, kan. Tapi ternyata kan ceritanya begitu-gitu aja gitu, dipahami secara akal sehat gimana gitu kamu melakukan penelitian kayak kayak anak SMA gitu, kayak anak SMP melakukan gitu. Penelitian seperti apa yang kau lakukan gitu. Kok barbar, urakan, ugal-ugalan gitu kan, dan berantakan lah kalau dibilang itu pekerjaan yang aur-auran. Ya kan, kalau pekerjaan aur-auran itu kan bahasa Sunda tuh, aur-auran artinya berantakan gitu. Jadi ada yang benar gitu kan, mana nih pola yang mana dipakai, metode apa yang dipakai, strategi apa yang dipakai, nggak jelas, kontemporer semua, abstrak semua gitu. Manipulasi begitu. Ada yang tapping, Dok. Dibuang ke Nusa Kambangan mungkin ya. Ya mungkin lebih cocok, betul, saya sepakat itu. Kalau perlu ya ditambahin hukum berlapis ya kan, ini orang segini bahaya bagi negara. Karena dia nggak mikirkan untuk jangka panjang, untuk generasi ke depan, bagaimana
kita memberikan teladan dalam kehidupan bangsa ini kalau berpolitik gitu. Gak mikir gitu, otaknya itu hanya uang aja, kan? Uang, materi, siapa yang memesan, mereka langsung Terus ini iakan, ya gak yang lebih mikir. parahnya lagi, Prof. Hmm. Mau menjual negara kita ke negara lain gitu. Nah, itu Hancurkan. yang parah kan. Nah, bisa lagi itu kalau udah kayak begitu memang manusia durjana kan, manusia dursila. Iya, Dursila ya. iya, orang dursila ya kualitas diri dan kualitas juga pribadinya itu ya betul-betul menjijikan, memalukan kan. Orang begituan memang harus diekstradisi lah, diekstradisi jauh-jauh dari bangsa ini. Karena memang mewujudkan kehidupan yang memang membahayakan bagi Undang-Undang Dasar 45 dan kualitas juga nilai Pancasila. Karena yang mereka pikirkan hidup hanya hari ini yang mereka pikirkan. Perut mereka kenyang, kemudian nama mereka tenar, kemudian hidup mereka bisa cepat keluar dari kesulitan Ini mereka. Nah, sebentar, Ino, berani nggak naik? Ayo, yang ngomong Ternak Mulyono naik deh daripada lebih kesatria, lebih kesatria. Ini saya undang naik ya. Naik dong. ya, hukum Naik. diputar balikan sama mereka, Bang Kadam. Yang lebih sadis nih, yang bikin saya jengkel itu, hukum aja diputar balikan sama mereka juga. Betul. Dijiplak, di copy paste tapi dibalikan gitu. Direkayasa, disalahartikan, dibelokkan, disimpangkan, dikaburkan. Waduh. Contohnya misalnya kayak Kusmojo ya, Iya. pembimbing akademik Pak Jokowi. Itu kan pembimbing akademik Pak Jokowi, tapi diplesetin. Iya, Pembimbing betul. skripsi. Nah, pembimbing skripsi. Nah, mereka aja nggak ngerti istilah dalam perkuliahan. Istilah dalam juga pendidikan akademik, mereka nggak tahu. Tapi Iya. dimiring-miringkan, dipaksakan untuk disamarkan. Nah, ini kadang-kadang mereka ini, aduh, dungunya itu udah kelewat dungu dewa gitu ya. Jadi kalau ibaratnya yang maha kuasanya udah, ini orang mau diapain sih gitu. Iya, udah lemparkan aja lah ke api yang menyala gitu. Paling begitu yang maha kuasa juga. Lemparkanlah ke mau api yang ngutut menyala dulu. dan ke lautan yang luas. Tenggelamkan mereka ke jalan. Alur Boy. Baik, selamat malam host. Tadi saya pakai Selamat- akun 3 kali diturunkan host. Makanya Iya, saya kenapa ya? biasa, saya kan sekarang menjadi garda terdepan mendukung Pak Jokowi dan Pak Dr. Gideon tahu sehingga Jokowi Mantap. saya dengan semua. Jadi salam kenal host. Selamat, salam kenal juga. Salam hormat. Saya punya 3 akun, mungkin kalau host mau ikuti akun Fritz Alor Boy yang besar itu. Kalau Bapak lihat penonton saya cukup banyak, hanya posting tentang Pak Jokowi dan Gibran. Iya. Ya, mulai sekarang saya sudah mulai dukung beliau. Yang kedua, Amin. saya cukup kenal dengan mereka host. Saya pernah ada di sisi mereka, pernah berkenalan dengan mereka. Roy sudah pernah sama-sama satu tim. Kita sama-sama pernah, maaf ya host, dulu saya juga yang ikut demo Pak Joko Widodo. Saya yang pimpin demo malah. Iya. Oh iya. Kalau host belum tahu mungkin tanya Pak Dr. Gideon tuh. Beliau tahu. Siap. Yang kedua adalah memang, maaf host, saya sudah ngomong dengan Pak Dr. Gideon. Saya pernah bergabung dengan tim mereka. Saya juga pernah ikut dalam media sosial. Maaf Pak, ini saya ngomong terbuka. Yang rata-rata membenci Joko Widodo itu adalah salah satu mereka tuh mantan pendukung salah satu capres. Saya pernah ada di sama-sama dengan mereka. Memang mereka punya media sosial tuh cukup kuat. Kesalahan satu di timnya Prabowo dan Jokowi adalah kalah di media sosial host. Iya, betul. Nah, Betul. harus perbanyak. Saya telepon dengan salah satu orang yang ini abang saya telepon abang, harus buat tim media sosial Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo harus pakai Gibran apalagi. Gibran punya politik ke depan lagi bagus, host. Iya. Jadi mau tidak mau harus pakai tim khusus untuk melawan mereka. Saya baru tadi telepon Pak Dokter. Dulu kita di sebelah itu kita tuh ada tim media sosial yang jalan dengan seseorang. Kemana-mana mobil tuh selalu standby. Ada aktif 24 jam. Nah di sini jujur saja bang. Kami orang timur tuh saya dan Bang Christian On itu berdarah-darah dalam artian setelah saya dukung Jokowi, membela Gibran, membela Prabowo, membela ya 3 orang sosok 3 ini. Saya garda terdepan sementara maaf Os. Ini yang saya garda terdepan sementara maaf Os.
Iya. Ini yang menikmati masa jabatan Pak Joko Widodo, Pak Prabowo ngapain saja. Yang katanya relawannya banyak, tapi hanya omong-omong saja di tempat pingin dapat jabatan, tetapi ketika Jokowi dibully, Gibran dibully, Prabowo dibully, diam. Kasusnya yang dapat jabatan menteri ketika Jokowi dan Prabowo tidak kasih menteri teriak. Giliran Pak Jokowi dihajar, diam. Satu, dua anak Indonesia Timur sekarang jadi garda terdepan. Tanya Pak Gedeon, host. Bahkan saya punya YouTube, IG itu follower sampai turun jauh gara-gara banting setir dukung. Tapi tidak apa-apa, namanya juga mendukung itu harus terima konsekuensi. Dan saya telepon itu, saya bilang, abang kan dekat dengan Pak Joko Widodo. Kenapa abang hanya mau masuk di TV saja, tidak kantor di TikTok? TikTok ini berpengaruh. TV itu cuma segelintir orang yang nonton. TikTok ini mempengaruhi jutaan orang. Jadi mau tidak mau harus jangan satu dua orang menggunakan banyak tim yang sekarang ada di pihak Pak Joko Widodo, pihak Pak Gibran, pihak Prabowo, disatukan, dipanggil, dibuat tim khusus untuk lawan. Ini isunya, lawan. Kemarin host ada isu baru, mereka main lagi tentang Gibran diduga narkoba. Saya dengan Bang Kisiro, langsung saya ditelepon. Nah, contoh Pak Dokter Gedeon ini orang yang hampir 24 jam tuh buka live untuk orang naik diskusi. Kita rame-rame dari timnya Prabowo, Jokowi naik bantai. Saya bilang itu Bang, sampai kapanpun Jokowi serba salah. Saya tahu karena saya pernah ada di samping mereka. Kumpul-kumpul dengan mereka di beberapa kali di hotel sama-sama host. Sampai kapanpun Jokowi itu musuh mereka. Kalau masih Gibran jadi wakil, tetap Gibran itu musuh mereka. Nah, jadi solusi saya untuk membantai isu yang mereka bermain, ya bentuk tim medsosnya Gibran untuk mengawal dia. Jangan hanya mereka yang pergi duduk-duduk. Tab-tabnya jangan lupa ya. Duduk dapat kabinet, tetapi tidak bisa bayar orang untuk membantu. Saya lihat ini orang-orang buka jabatan, rakus jabatan, mendukung Gibran, mendukung Prabowo, mendukung Jokowi karena ingin dapat komisaris, ingin dapat direksi, ingin dapat menteri, wakil. Giliran tidak kasih ngoceh-ngoceh kayak Projo itu loh. Itu nasib kayak Projo. Ketika Jokowi tidak kasih menteri, pingin bubarkan, pingin oposisi. Giliran sudah dapat jabatan, mereka duduk jadi penonton menikmati proyek-proyek yang dikasih. Ini masalah, bos. Jadi kalau ada orang yang dekat dengan Jokowi, saya orang yang tidak suka menjilat pergi minta-minta jabatan. Dalam artian pergi ketemu Pak Jokowi buat tim. Tidak. Buat sendiri biar kita masuk rame-rame, kita bantai isu ini nih. Isu mereka ini berpengaruh Bang. Di Timur itu tidak membahas tentang isu ini. Tetapi di Jakarta, pusat kota, pusat Indonesia di sini. Sekali mereka main isu, kita kalah. Nah, satu dua orang yang lagi bermain isu, membantai isu, capek Bang. Siang malam kita begadang yang bantai isu. Luar biasa. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, itu saja, Bos. Jadi, kalau untuk mereka, ya jangan, ya gimana ya. Sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Karena mereka sudah begitu, sudah menjadi pembenci, baik maupun buruk, tetap buruk. Bagi mereka Jokowi itu musuh. Itu saja. Kalau sudah namanya musuh, dendam kesumat mereka tetap terus-menerus akan terjadi. Sampai kapanpun Jokowi itu musuh mereka. Betul Nah, jadi sekali. Jokowi mau buat baik bagaimanapun tetap Jokowi musuh mereka. Caranya bagaimana lawan? Lawan mereka dengan cara ini yang banyak orang yang mengatakan saya Jokowi omong kosong. Saya Gibran omong kosong. Saya Prabowo omong kosong. Buset semua. Giliran begini kita yang pasang badan. Kita yang kemarin oposisi Jokowi justru malah pasang badan. Pasang badan dimaki-maki. Tapi tidak jadi masalah. Namanya juga kita sudah dukung ya, mau tidak mau gas terus. Kalah menang urusan kedua. Itu yang saya mau bilang. Saya kalau ada waktu ketemu Jokowi saya akan bilang, Pak Jokowi harus pelihara influencer. Jangan pasar, influencer. Mantap. Itu saja, Mas. Terima kasih. Siap. Walaupun Pak Jokowi ini sudah purna, tetapi tingkat kepercayaan masyarakat masih 80,9%. Nah, ini akan sangat berbahaya.
Jadi Pak Jokowi ini hanya diam di satu studio di Solo saja. Pak Mantap, Jokowi, iya mantap Pak Samsul. ya, Pak Jokowi ini bisa memainkan komputernya, gitu. Iya. Nah, karena dia adalah kingmaker. Jadi tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau dalam istilah Jawa ini Pak Jokowi ini sekarang kedudukannya adalah Sabdo Pandito Ratu. Ratu, Nah, ya, mantap. jadi siapapun pemimpinnya kalau direstui Pak Jokowi pasti jadi. Jadi Pak Jokowi nggak usah susah-susah, tinggal dia sabdo saja. Dia Iya, Pak bersabda Jokowi ini saja. sebenarnya tinggal diem saja ya, Iya, diem saja karena justru diemnya Pak Jokowi itu emas. Iya, tinggal dia bersabda saja. Iya. Para rakyat Indonesia, pilihlah si A, pilihlah si B, pilihlah si C. Siapa yang dipilih Pak Jokowi pasti jadi. Lah ini yang ditakutkan oleh para pembenci-pembenci itu. Ingat loh, para pembenci itu bukan ecek-ecek loh. Mereka besar-besar semua itu. Jadi Betul. mereka akan berupaya dengan segala daya kekuatannya untuk mematikan Pak Jokowi. Betul, Kalau Pak Pak Jokowi Samsul. tidak dimatikan, wah sudah, mereka tidak akan punya kesempatan. Jadi kesempatan mereka itu hanyalah kapan Tep. Pak Jokowi itu bisa tidak punya daya apa-apa. Lah itulah kira-kira begitu dulu. Giliran yang lain ini kepanjangan nanti saya. Terima kasih, Os. Atas Terima kasih. kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Samsul. Mantap Pak Samsul. Langsung ke alur. Gimana nih alur? Kalau berbicara tentang rencana mereka, memang iya. Saya itu menduga ada aktor intelektual di belakang ini yang mungkin sudah merencanakan agar menghancurkan duet Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini. Ini duet berbahaya ke depan. Yang pertama, kalau kita melihat mereka harus mematikan karir Pak Joko Widodo karena itu akan berdampak pada Gibran. Setelah Prabowo bisa jadi Gibran yang maju. Nah, kalau Gibran maju pasti Pak Prabowo akan mendukung Gibran juga. Itu ya menurut saya. Nah, kalau Gibran menang 2 periode mereka akan puasa lagi 10 tahun kemudian. Sehingga daripada sakit hati berlarut-larut, alangkah baiknya harus matikan dengan cara semacam ini. Ini adalah langkah politik ke depan bukan sekarang yang dipikirkan. Termasuk purnawirawan yang mengatasnamakan pensiunan TNI itu juga barisan-barisan yang mungkin tidak setuju kalau si Gibran anak kecil baru muncul tiba-tiba jadi wakil presiden. Mungkin membuat mereka sakit hati dan mungkin mereka berpikir juga bahwa ada yang mungkin ingin membenturkan antara Prabowo dengan Jokowi. Bisa jadi mereka berpikir bahwa oh ini nanti Gibran maju lagi lawan Prabowo bagaimana di tahun 2029. Pemikiran semacam ini yang ingin menghancurkan hubungan baik antara Prabowo dengan Jokowi. Nah, jadi itu sudah jelas ke depan. Mereka sudah baca ke depan. Nah, kalau Prabowo dan Gibran berantem ataukah pasukan cekcok, Anies bisa menang. Mereka siapkan Anies atau ada kader baru lagi yang mereka siapkan. Untuk ke depan kita melihat apakah Pramono Amung atau siapa yang disiapkan untuk nanti dipersiapkan 2029. Jadi mereka menggontok-gontokkan antara tim Prabowo dengan tim Joko Widodo. Ribut-ribut 2 orang ini bersaing secara tidak sehat, ya pihak 3 yang menang. Pihak 3 dari kubu mereka bisa jadi. Yang kedua, ketika saya duduk dengan Bang Pak Arief Puyono, kita diskusi tentang rencana mereka. Yang pertama kemarin mereka mengganggu investor dalam negeri. Tujuannya kalau ganggu investor, ganggu ekonomi Indonesia. Kalau ganggu ekonomi Indonesia kita bisa ikuti seperti kasus 98. Kalau 98 berarti ada rencana untuk menggulingkan Prabowo dengan cara semacam itu, yaitu ganggu ekonomi Indonesia. Betul. Maka itu saya selalu bilang, kenapa sih relawan-relawan Prabowo di Jakarta pada penonton? Kenapa sih
Mereka demo dengan seenak-enaknya, kita jadi penonton. Kenapa tidak lawan? Dulu saya pimpin demo gulingkan Jokowi dan batalkan Pilpres. Kenapa relawan-relawan Prabowo datang demo tandingan, bahkan menggontok-gontokkan dengan kita? Apakah mereka yang datang itu dibayar saja? Berarti selama mereka demo ini tidak murni, bayaran semua dong. Sehingga ketika orang hantam Prabowo, hantam Gibran, hantam Jokowi Dodo, tidak ada satupun yang ikut berteriak selain kita-kita yang ada di Komal TikTok ini. Kalau kita tidak menghentikan langkah mereka, ya jelas mereka akan buat terus. Setelah ijazah selesai, mereka akan ciptakan isu baru lagi. Isu baru untuk menghajar. Jadi bagi mereka tidak ada damai. Karena itu tadi saya sepakat dengan Bang Dr. Gedeon, sudah Joko Widodo jangan kasih ampun, laporkan dulu. Itu orang-orang yang barisan sakit hati itu biar masuk dulu kalau memang perbuatan mereka salah dan undang-undang kita mengizinkan, dan kalau memang keputusan pengadilan mereka pencemaran nama baik, laporkan saja dulu. Biar mereka tidur di dalam, menjadi efek jerah bagi yang lain supaya jangan macam-macam. Jangan meminta privasi orang untuk dibuka di publik. Pakai ngotot lagi. Sekarang sudah berkurang host. Karena ketika Jokowi masuk di pengadilan maupun di kantor polisi, baru relawan-relawan yang kemarin berapi-api mengatakan Jokowi punya ijazah palsu, maki-maki segala, udah berkurang nih. Tanya Bang Dr. Gedeon tuh. Bulan lalu tuh kita stres, berantem, maki-makian di atas Komal. Gara-gara Jokowi belum melaporkan tuh mereka dengan terbuka, leluasa, menghajar, bahkan UGM juga kena. Saya tuh bingung, Roy Suryo dengan Sieni Parni kan alumni UGM. Kalau saya rektor, saya bekukan saja ijazah mereka. Bekukan saja daftar mereka sebagai alumni. Cabut legal standing mereka. Biar jadi efek jerah buat alumni-alumni yang lain. Masa kita bawa pasukan pergi demo di rumah sendiri? Itu rumah sendiri loh. Betul. Yang memproduksi kita. Kayak ini orang kita lawan orang tua kandung sendiri yang melahirkan kita. Ya ijazah kita kan dilahirkan oleh UGM. Jadi masa datang dengan cara kasar model begitu? Menurut saya tindakan Roy Suryo ini sudah terlalu berlebihan dan terlalu kasar. Sama Rismon Sianipar. Termasuk premanisme. Ya bagian dari premanisme. Mereka ini preman. Kalau mereka tahu bahwa alumni UGM, kenapa tidak pergi baik-baik saja? Pak Rektor, kami mau datang, tolong dikasih fasilitas ya. Begitu. Masa alumni UGM pergi silaturahmi dengan rumahnya sendiri ditolak oleh UGM? Kalau UGM tolak, baru main tindakan agak keras dikit. Selagi belum melakukan, jangan bawa pasukan dong. Masa Rismon Sianipar dengan Roy Suryo mental berani ketika ada masa di belakang? Oh tidak punya nyali. Jadi menurut saya ini bukan kajian akademik. Ini ada rencana jahat yang dilakukan oleh mereka. Kalau mereka melakukan ini adalah kajian akademis, bukan di sini tempatnya. Datang di kampus, persentase jadikan jurnal, jadikan bahan akademik, lalu sampaikan. Dan kita tidak bisa mengatakan salah dan benar. Orang peneliti, orang pengkaji, dia tidak bisa mengatakan ini ini salah. Dia harus bilang begini, menurut pandangan saya begini, silakan publik menilai. Apakah ini palsu atau tidak, silakan publik menilai. Saya meragukan kedokteran mereka. Gelar dokter yang diberikan kepada si Rismon dengan si Roy Sianipar dan lain-lain ini, saya meragukan. Jangan-jangan mereka tidak sekolah benaran. Comot-comot saja atau mungkin pemalas belajar. Kenapa? Orang yang rajin belajar, setia di kampus, tidur di kampus, percayalah, dia paham tentang bagaimana mengkaji, bagaimana melaporkan, bagaimana ditempatkan, tempat di mana dia harus sampaikan. Kok katanya pengkajian, kok dia sampaikan di media sosial? Bukan tempatnya. TV bukan tempat memaparkan hasil kajian akademik. Universitaslah yang tepat. Jadi ketika ada, ini ada paper, ya mungkin Pak Dokter lebih pengalaman karena mungkin mendapatkan dokter, ini tesis itu harus ada beberapa jurnal. Kalau kami di UGM kemarin untuk lulus tesis harus punya jurnal Pak Host. Kebetulan saya di UGM. Jadi maaf Host, saya ngomong dengan Bang Dokter, ada salah satu orang yang ngaku. Jadi maaf Host, saya ngomong dengan Bang Dokter, ada salah satu orang yang ngaku pakar. Berkali-kali saya hajar dia turun dari Komal. Saya bilang,
narasi yang Anda bangun itu keliru. Kami alumni UGM lagi diam-diam. Tidak ada satupun yang teriak begini protes UGM. Hanya yang sakit hati saja, Bang. Betul. Lagian UGM sendiri sudah mengatakan bahwa Jokowi alumni dan sekolah kampus ini bahkan kawan-kawan kelas. Tadi mereka mengatakan bahwa ini dosen Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi. Saya bantai, tadi Pak Dokter nonton. Saya bantai bahwa bedakan antara pembimbing akademik dan pembimbing skripsi. Waktu kita masuk UGM, pertama kali disodorkan adalah pembimbing akademik dulu. Dosen saya pembimbing akademik namanya Ibu Dewanti waktu itu. Dan dosen skripsi saya, dosen tesis saya adalah Pak Profesor Sigit Prianto. Jadi berbeda, dosen pembimbing itu, pembimbing akademik itu diberikan ketika mahasiswa masih semester 1 sampai akhir. Sementara dosen yang namanya tesis itu bersifat sementara pada masa terakhir kita mengajukan proposal. Kenapa mereka tidak paham? Dan Pak Kasmujo melalui ini IG-nya Jokowi sudah mengatakan bahwa dia adalah dosen akademik di IG-nya Jokowi sendiri. Nah, begitu. Jadi memang mereka akan memframing terus. Jadi ya laporkan sajalah host. Betul. Kalau biarkan begini, percayalah akan menciptakan bibit-bibit baru, bibit kebencian. Kebencian ini akan terus-menerus terjadi. Kapan Indonesia akan maju? Host, 3 hari lalu saya berpulang dari Malaysia. Di Malaysia tidak ada demo. Di Malaysia peraturan sangat ketat, polisi sangat disegani. Dan mereka tuh sangat disiplin. Rokok saja tidak bebas, tidak boleh sembarangan tempat. Hanya kita di Indonesia ini masih persoalkan masalah ijazah Joko Widodo. Sementara maaf host, kita bahas ijazah ini tidak berdampak buat masyarakat. Ketika Jokowi tunjukkan juga masyarakat tidak makan ijazah Jokowi. Harusnya ini kita sama-sama baik yang tadi ya bos sebutkan teman-teman saya yang sampai hari ini belum move on. Masih membenci pemerintah.